Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya, Septia Fani Anggisa Putri, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Semarang. Video saya kali ini berisikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Maka dari itu, sebagai seorang guru, memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan pembiasaan baik agar tercipta budaya positif. Nah, dalam menciptakan budaya positif tersebut, penting untuk menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara guru yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada peserta didik. Nah, yang telah saya lakukan untuk menerapkan disiplin positif di kelas saya adalah yang pertama, memberikan contoh atau teladan yang baik. Yang kedua, menerapkan kebiasaan baik seperti bersalaman jika bertemu guru, berbaris sebelum masuk kelas, membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan wali murid. Lalu yang kedua adalah motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seorang guru harus bisa memahami tentang ketiga motivasi tersebut. Guru harus dapat memilah motivasi yang dimiliki masing-masing anak itu ada yang mana. Jika motivasi yang dimiliki murid masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu merupakan motivasi eksternal. Sehingga, guru harus dapat menumbuhkan motivasi internal murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang akan saya lakukan untuk memunculkan motivasi intrinsik tersebut adalah yang pertama, menghindari pemberian hukuman dan reward yang berlebih. Kedua, konsisten dalam melaksanakan pembiasaan hal baik. Dan yang terakhir adalah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Konsep inti yang selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Jadi, posisi kontrol sebagai seorang guru adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi kontrol yang paling baik adalah manajer. Karena di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana pada posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman.
Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dalam pembuatan keyakinan kelas, guru hanyalah sebagai fasilitator untuk menggali segala hal dengan potensi positif untuk dijadikan sebagai landasan keyakinan kelas dan benar-benar secara sadar diyakini bersama. Agar dapat membentuk karakter yang positif pada anak dengan melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam tahap ini, guru akan mengubah paradigma bahwa murid itu gagal dan menggantikannya dengan paradigma bahwa murid akan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini, guru akan melakukan validasi tentang apa yang sudah dilakukan dan kedepannya validasi alasan apa siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut atau apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kebaikan yang diinginkan. Lalu, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Selanjutnya, guru akan menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya atau tidak? Nah, sekarang saya akan menjelaskan keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dalam modul 1.1, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain atau pihak luar untuk menjadi motivasi eksternal. Dengan kata lain, mereka yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Maka dari itu, dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah kita sebagai guru untuk mencapai kemerdekaan dalam belajar seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu bahwa dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan setinggi-tingginya melalui proses pembelajaran. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Lalu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang terakhir adalah keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu setelah memiliki nilai dan peran guru penggerak yang telah disebutkan tadi, maka kita akan melakukan suatu perubahan. Dalam mewujudkan perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaannya. Visi akan terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua pihak, dan oleh karena itu diperlukan langkah-langkah nyata dengan menggunakan metode inquiry apresiatif atau IA
dengan tahapan Bagja. Langkah Bagja pada prakarsa perubahan diharapkan akan mampu menciptakan budaya positif untuk pendidikan di sekolah. Selanjutnya adalah refleksi. Saya akan memaparkan beberapa pertanyaan pemantik untuk merefleksi pengetahuan saya setelah mempelajari modul 1.4 ini. Pertanyaan pemantik pertama adalah, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, saya sudah memahami tentang konsep yang ada di dalam modul 1.4 ini. Ada 5 konsep yang telah saya pahami. Yang pertama adalah disiplin positif, bahwa disiplin positif sangat penting untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Salah satu caranya bisa dimulai dari melakukan pembiasaan hal baik. Yang kedua adalah posisi kontrol guru, bahwa ternyata terdapat 5 posisi kontrol guru dan manajer merupakan posisi kontrol yang paling baik. Ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa ternyata kebutuhan dasar manusia itu ada 5 dan masing-masing anak memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Sehingga sebagai guru harus dapat menggali kebutuhan dari masing-masing anak. Keempat adalah keyakinan kelas, bahwa sangat penting untuk membuat keyakinan kelas di awal pembelajaran, karena itu berisi nilai-nilai kebaikan yang dipercayai oleh siswa dan dibuat secara universal yang mencakup berbagai macam aspek kesepakatan atau aturan yang telah berlaku di dalam ruang kelas tersebut. Sehingga siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, bahwa ternyata dalam penyelesaian kasus yang terjadi baik di kelas maupun di sekolah, guru harus menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Karena langkah ini dapat melatih siswa untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang telah dia buat. Nah, semua hal tersebut sangat penting untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Lalu, hal yang menarik bagi saya adalah saya baru tahu jika ternyata pemberian hadiah atau reward itu tidak selalu berdampak baik bagi anak, karena akan membuat anak menjadi ketergantungan dan juga bisa mematikan kreativitas anak. Lalu pertanyaan pemantik yang kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada kelas saya adalah saat ini sudah tidak ada peraturan di kelas saya. Yang ada adalah keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama sehingga anak-anak melaksanakannya lebih bersemangat karena itu bersumber dari keinginan mereka sendiri. Pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Awalnya murid-murid saya merasa aneh dengan perubahan yang saya lakukan, terutama pada posisi kontrol yang saya lakukan. Dulu, saya memiliki posisi kontrol sebagai teman yang membuat anak-anak sering menyepelekan saya karena menganggap saya adalah teman mereka. Tapi setelah saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer di kelas saya dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, saya merasa murid menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, pertanyaan pemantik keempat adalah, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang, karena dulu saya merasa kurang dihargai oleh siswa karena mereka merasa saya sebagai teman mereka, sehingga mereka sering menyepelekan saya. Namun, setelah saya mencoba untuk menerapkan budaya positif di kelas saya,
siswa bisa lebih menghargai saya dan saya juga merasa lebih bisa mengontrol diri dan tahu bagaimana langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaan pemantik yang kelima adalah, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Nah, setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif. Terlihat dari saya sudah jarang sekali mengingatkan siswa karena melanggar keyakinan kelas. Mereka sudah memiliki kesadaran sendiri dalam melaksanakan keyakinan yang telah mereka sepakati. Lalu yang perlu diperbaiki adalah bagaimana cara menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka telah melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Pertanyaan pemantik yang keenam adalah, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah sebagai teman. Perasaan saya saat itu ada satu sisi senang karena merasa dekat dengan siswa. Namun, di satu sisi saya juga sedih karena merasa mereka kurang menghargai saya dan sering menyepelekan saat saya tegur. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memakai posisi kontrol sebagai manajer. Dan perasaan saya lebih nyaman karena saya bisa tetap dekat dengan murid, tetapi mereka juga bisa menghargai saya. Dan yang terpenting, mereka bisa mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saat menyelesaikan kasus-kasus di kelas saya, dulu saya tidak menyadari bahwa telah menerapkan segitiga restitusi. Tapi setelah mempelajari modul ini, saya baru menyadari bahwa saya telah melakukan 2 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Namun, saya belum sampai menanyakan keyakinan siswa, sehingga solusi penyelesaian kasus masih berasal dari saya, belum dari kesadaran siswa tersebut. Pertanyaan yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah dalam menciptakan kolaborasi yang baik antara murid, guru, sesama rekan sejawat, dan juga wali murid. Sehingga budaya positif ini dapat segera terwujud dan bisa terlaksana secara konsisten. Nah, sekian koneksi antar materi modul 1.4 yang telah saya buat. Semoga dapat menginspirasi banyak orang. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.